Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk mengajar kami. Semoga berkat pengajarannya yang penuh kuasa, kami semakin terbuka dan memusatkan perhatian pada sabda yang akan membawa pengudusan bagi hidup kami. Sebab dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Ulangan. Sekali peristiwa, berkatalah Musa kepada bangsanya, "Seorang nabi sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Di Gunung Horeb dulu, pada hari perkumpulan, kamu minta kepada Tuhan Allahmu dengan berkata, 'Aku tidak mau lagi mendengar suara Tuhan Allahku, dan tidak mau lagi melihat api yang besar ini, supaya aku jangan mati.' Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, 'Apa yang dikatakan mereka itu baik. Aku akan membangkitkan bagi mereka seorang nabi seperti engkau dari antara saudara-saudara mereka sendiri. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan firman-Ku yang akan diucapkan oleh nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan Kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang berani mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak Kuperintahkan, atau yang berkata demi Allah lain, nabi itu harus mati.' Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Pada hari ini, kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegar hati seperti di Meribah, seperti waktu berada di masa di padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku. Padahal mereka melihat perbuatanku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku, Paulus, ingin upaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Bagaimana supaya Tuhan berkenan kepadanya? Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana supaya ia dapat menyenangkan istrinya? Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang suami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi. Bagaimana supaya ia dapat menyenangkan suaminya? Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasanmu, tetapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada awal karyanya, Yesus beserta murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat mereka
ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus membentaknya, "Diam, keluarlah dari dia." Roh jahat itu mengguncang-guncangkan orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, roh itu keluar dari dia. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Allah, dalam Injil Markus, penginjil Markus sering mengisahkan bahwa Yesus tampil sebagai pengajar hebat. Kurang lebih ada 17 kali Markus mencatat bahwa Yesus mengajar, meski tidak merinci apa isi pengajaran Yesus itu. Namun menurutnya pengajaran Yesus itu menimbulkan kesan mendalam dalam hati para pendengarnya, antara lain takjub terkesima. Yesus itu bukan pejabat pemerintahan Yahudi, juga bukan ahli Taurat, juga bukan wakil dari partai keagamaan. Tetapi dengan sabdanya, roh jahat pun tunduk kepadanya. Anehnya, para saksi peristiwa itu tidak mengagumi kepandaian Yesus menaklukkan roh jahat atau setan, melainkan justru mengagumi ajarannya sebagai ajaran baru dan penuh wibawa. Baru bukan karena isinya, tetapi karena dibawakan tidak seperti ahli-ahli Taurat. Tadi dalam ungkapan sangat jelas ayat 22 dan 27. Yesus berbicara atas namanya sendiri, ajarannya tidak berlatar belakang pengetahuan ilmiah yang diperolehnya dari bangku sekolah, tetapi disampaikan dengan kuasa yang tidak dimiliki oleh manusia, yakni kuasa ilahi, demi memerdekakan manusia dari segala bentuk perbudakan, termasuk perbudakan dosa. Markus bab 2 ayat 10. Apa yang Yesus ajarkan bersatu padu dengan tindakannya. Kepaduan semacam inilah yang selalu dikagumi oleh umat manusia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah Injil yang kita dengar hari ini memperlihatkan dengan terang benderang kuasa atau otoritas Yesus yang tiada bandingnya itu. Otoritas itu dijalankan Yesus bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk kepentingan manusia yang membutuhkannya. Bahwa Yesus memiliki kuasa ilahi tampak pertama-tama saat ia mengajar di rumah ibadat, dan para pendengarnya takjub sebab mereka menilai Yesus mengajar dengan penuh wibawa. Tidak seperti ahli Taurat yang biasa mereka dengar. Para nabi atau ahli Taurat dalam ajarannya memang selalu merujuk kepada firman Tuhan yang memposisikan mereka sebagai utusan Allah. Misalnya dengan ungkapan, "Dengarkanlah firman Tuhan." Tetapi Yesus tidak seperti itu. Ia mengajar dengan kesungguhan berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu." Suatu perbedaan yang sangat besar. Sebab dengan cara itu, Yesus memposisikan diri sebagai Allah itu sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Posisi Yesus sebagai Allah ini diteguhkan oleh ketakutan roh jahat yang merasuki orang dalam rumah ibadat tadi. Roh itu tidak tahan menghadapi Yesus, lalu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Dan tanpa diberi kesempatan sedikit pun, roh itu Yesus hardik, dibungkam dan diusir keluar dari orang yang dirasukinya. Dan roh jahat itu ternyata tunduk kepada Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sampai hari ini tidak ada seorang pun memiliki otoritas seperti yang Yesus miliki. Tetapi berbeda dengan banyak penguasa manapun di dunia ini, Yesus tidak pernah menggunakan otoritasnya itu untuk memperkaya diri sendiri, untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, untuk merekayasa kebenaran, apalagi untuk menindas orang lain. Yesus hanya menggunakan otoritasnya jika diperlukan untuk melayani manusia. Itu pun ia lakukan dengan cara sederhana, tanpa gembar-gembor atau atraksi yang akan menjadikannya pusat perhatian, semacam sensasi. Ia tidak menggunakan otoritasnya untuk membangun citra dirinya. Itulah Yesus. Maka kisah Injil hari ini menegaskan mengapa kita menggantungkan diri kepada Yesus dalam hidup ini. Karena dialah satu-satunya pribadi yang memiliki otoritas ilahi yang mampu membentuk kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Dialah satu-satunya pribadi dengan otoritas yang benar-benar ditakuti oleh kuasa jahat. Maka jika kita tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita, seperti yang Dia minta dari kita, maka kita berada di tangannya yang aman. Kita pun akan bertumbuh sebagai pribadi dewasa yang menghasilkan banyak buah. Yohanes 15 ayat 1-5. Kita juga tidak perlu takut menghadapi godaan dunia dengan berbagai macam bentuknya, sebab ia akan bertindak sebagai perisai hidup kita. Kita pun akan tabah menjalani aneka godaan hidup betapapun beratnya, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma bab 8 ayat 28. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus dengan otoritasnya selalu membungkam roh-roh jahat. Meski roh jahat itu meneriakkan diri Yesus sebagai anak Allah yang kudus dari Allah. Markus bab 1 ayat 24 dan 34, bab 3 ayat 11-12. Dan hal demikian memang mudah sekali diungkapkan. Tetapi menyatakannya tanpa memahami misteri sesungguhnya yang terkandung di dalamnya, tanpa mengerti tugas yang harus dilaksanakan Yesus di bumi ini, dan tanpa mengenal pribadinya dari dekat, itu tidaklah sama dengan mengimani Yesus. Bukti nyatanya ya roh-roh jahat itu. Ia tetap roh jahat, tidak pernah percaya mengimani Yesus dan mengikutinya. Hanya berteriak. Memang Yesus adalah anak Allah, tidak bisa disangkal. Tetapi bukan anak Allah seperti yang diteriakkan oleh roh-roh jahat itu. Dan juga bukan pula Kristus seperti sering dicita-citakan manusia. Tetapi memang anak Allah dan Kristus yang pernah menderita dan mati di kayu salib, serta bangkit dari kematian. Dia adalah penebus umat manusia lewat salib, bukan yang lain. Itulah Yesus sejati, sebagaimana yang dikisahkan di dalam kitab suci. Maka pertanyaan bagi kita, lalu kita mengimani, mengikuti Yesus yang mana?
sesuai gambaran kita ataukah sesuai kitab suci memberi kesaksian? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, masih cukup banyak orang di dunia ini entah secara diam-diam atau terang-terangan bermusuhan dengan Yesus seperti orang kerasukan setan tadi. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Memang mereka bukan kerasukan roh jahat, namun mereka toh tidak mau menerima Yesus sang sinalib ini. Mereka semacam alergi memandang adanya salib. Tidak betah untuk memandang salib, maka senantiasa hidupnya gelisah. Harus bagaimana? Saudara-saudara yang terkasih, hati mereka tetaplah tertutup, ibarat benteng yang kokoh, tak bisa tembus. Apakah kekerasan hati semacam itu berasal dari Allah? Itulah pertanyaannya. Jawabannya juga pasti tidak. Itu pasti datang dari manusia sendiri yang hatinya gelap karena dosa. Yang dalam kitab suci senantiasa disebut dengan tegas, inilah roh jahat yang menguasai hati manusia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, roh jahat adalah roh ribut, pertikaian, permusuhan, kebencian, pemecah belah, perang, keonaran, iri, dengki, menghalalkan segala cara. Sedangkan orang yang dianugerahi roh Tuhan tentu tidaklah mungkin menimbulkan kegaduhan atau keributan. Sebab roh Tuhan, roh baik adalah roh ketenangan, roh perdamaian, roh persahabatan, roh sukacita, roh damai sejahtera. Maka marilah kita berefleksi, kita ini lalu dinaungi oleh roh yang mana? Jika kita meyakini kuasa Yesus, otoritasnya dengan sepenuh hati, maka jiwa kita akan diliputi dengan damai, kasih, dan sukacita. Sebab kuasa atau otoritas Yesus adalah kuasa atau otoritas penuh belas kasih. Demikianlah indikasi kalau kita memang dinaungi oleh roh Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, marilah kita selalu berdoa dan memuliakan Tuhan dengan sikap hati penuh kepasrahan diri di hadapan Allah. Hanya dengan demikianlah kita benar-benar dapat memuji, memuliakan Allah. Mari kita wujudkan, Tuhan memberkati kita.